animasi Indonesia. Kita selalu ingat suara tokoh karakter Shinchan dalam film animasi Shinchan. Juga kita selalu ingat suara Belle yang merdu dan Beast yang seram dalam film animasi Beauty and the Beast-nya Disney. Artinya, seorang dubber atau pengisi suara dalam film animasi ternyata memegang peranan yang amat sangat penting. Saya Mas B, kita akan membahas lebih jauh mengenai voice over, dubber, dan dubbing dalam animasi bersama Mas B di Telios TV. Salah satu hal yang paling susah dalam membuat animasi adalah membuat gerakan lip sync. Gerakan bukan bibir, yang harus sesuai dengan karakter dan ekspresi wajahnya. Sehingga dalam menganimasikan, bentuk bukaan bibir ini harus sama dengan skenario dan tuntutan ceritanya. Yang pertama kita akan bahas lip sync bentuk mulut untuk ucapan dalam bahasa Indonesia. Kita ambil contoh, ada karakter Nimas di sini, ada 4 macam bukaan mulut. Yang pertama untuk ucapan E, kemudian untuk ucapan A, lalu ucapan yang bibirnya tertutup atau B, P, M, lalu yang bibirnya bentuknya seperti monyong, O, dan U. Kita lihat contohnya, lip sync animasi suara Pulau Kelapa. Pulau Kelapa. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, bukaan mulutnya, bukan setiap huruf harus dianimasi. Lalu yang kedua, lip sync untuk bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ini range vokalnya lebih banyak, jadi ada ucapan untuk V, W, O, dan lain-lain. Lalu kita lihat contoh dari YouTube. Keep calling me. He'll keep calling me until I come over. He'll make me feel guilty. Sekarang kita kedatangan tim dari Didi Tikusnya Pixel Effect. Ada Mas Agus Wibowo dari bagian apa? Head of Animator. Kemudian Mas Chandra Endro Putro, produser dan kreator ya Mas? Ya. Oke, kita mau ngomongin ini nih. Proses lip sync untuk Didi Tikus itu sebenarnya gimana? Apa interaksi antara live sama karakter 3D-nya sendiri? Ya, sebelum kita mengerjakan lip sync atau animasinya, kita sudah terima bahan dari live shoot. Di situ ada audionya, ya kita ambil audionya aja untuk dimasukin ke program animasi. Dari situ kita ikutin kata-katanya, dialognya, untuk huruf A, O, U kita sesuaikan di program di animasi Didi. Intinya menganimasikan bentuk mulut sesuai dengan kata-kata gitu ya? Iya betul. Lip sync-nya. Oke. Audionya. Terus ada kesulitan Mas? Apa gitu kesulitannya? Kalau lip sync sih standar ya, nggak terlalu beda. Mau nyanyi atau apapun audionya gitu, kita udah tahu konsepnya, bagaimana cara bentuk mulutnya, timingnya, itu nggak ada masalah. Kecuali untuk gerakan adegan ya itu masalah lain lagi gitu. Ada kesulitan lain Mas? Enggak sih, kalau dia bilang nggak sulit ya nggak sulit. Gitu. Kesulitannya di adegan atau di actionnya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman yang ada di Facebook grup Animart dan Twitter Animart_Camps. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Siapa sih pengisi suara Didi Tikus? Kok kesannya kayak suara bapak-bapak bukan anak-anak? By the way, si Didi ini masih anak-anak kan? Nah, Mas B, biar aku yang menjawab pertanyaan itu, Mas B. Gini, Mas B, aku itu bukan anak-anak, aku juga bukan dewasa. Aku tuh... Halo? Ya, aduh, aku ini lagi interview. Sebentar, Mas B. Iya, kenapa sih? Ya. Jadi saya lanjutin ya. Jadi Didi Tikus itu sebenarnya memang tikus dewasa. Jadi bohong kalau dia bilang bukan anak-anak, bukan dewasa. Dia tikus dewasa. Umur berapa kira-kira? Nah, kalau analogi ke manusia, ya umurnya 20-an lah. Gitu analogi umur 20-an. Kalau 20-an kan berarti anggap aja tikus dewasa ya Mas? Iya. Padahal ini kan film untuk anak-anak, kenapa nggak pilih tikus anak-anak Mas? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya pemilihan dia dewasa itu supaya dalam ceritanya yang nanti panjang berepisode-episode, banyak adegan-adegan yang menuntut dilakukan oleh orang dewasa atau tikus dewasa, cara berpikirnya, kadang-kadang keputusan-keputusannya, sehingga menurut kita lebih baik dia adalah analoginya dia tikus dewasa. Nah, lagian pula
kita tidak perlu khawatir bahwa kalau film anak-anak memakai orang dewasa ada masalah, karena yang penting sebenarnya, dan banyak sekali film-film yang seperti itu ya, karena yang penting adalah bagaimana film itu bisa menginspire anak-anak atau bagaimana film itu punya keberpihakan kepada anak-anak. Sebenarnya konsepnya itu gitu. Sekarang pertanyaan kedua, kalau film musikal animasi, contohnya kayak karakter-karakter Disney yang menyanyi dan menari, apa sih bedanya dengan lip sync biasa atau lip sync musikal atau menyanyi? Untuk lip sync sama, untuk dialog ataupun nyanyi itu sama, konsepnya mengikuti audionya, vokal konsonan gitu ya, buka tutup atau bentuk mulutnya sama. Yang membedakan hanya di gerakan menari ataupun gerakan dialog atau adegan action seperti itu. Ada nggak sih maksudnya episode dari Didi Tikus ini yang menyanyi dan menari? Beberapa episode kita ada adegan Didi menari, breakdance, nyanyi, terutama yang ada video klipnya pun ada dari Ojek Pop yang menyanyikan video klip Didi, dan Didi ikut menyanyi di situ dan breakdance juga gitu. Oke, keren dong. Saya mau nambahin satu lagi nih mengenai video klip Project Pop itu. Jadi Project Pop itu terinspirasi membuat lagu untuk Didi Tikus. Setelah dia menonton Didi Tikus, maka dia keluar lagu judulnya Kecil Tapi Hebat. Itu konsep untuk Didi Tikus itu sendiri, itu kecil tapi hebat. Oke, sekarang aku udah siap untuk menjawab pertanyaan apapun Mas B. Silakan. Aduh, apa lagi sih? Halo Pak Presiden. Ya maaf. Apa? Misi ke bulan? Oh siap. Iya, saya langsung on the way. Oke, dah. Aduh, maaf nih Mas B, aku punya misi penting, jadi interviewnya kita harus tunda lagi nih. Oke. Sampai jumpa semuanya. Luncur. Kok atapnya tembok sih? Oke, makasih banyak Mas Chandra, Mas Agus. Terima kasih. Stay tune terus di Teleos TV. Saya Mas B, maju terus animasi Indonesia.